Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Puji Lestari, NPM 2011060124, kelas B Pendidikan Biologi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang nun, sukun, dan tanwin. Dosen pembimbing Bapak Imam Rangga Aditya. Yang pertama, pengertian nun, sukun, dan tanwin. Nun mati atau sukun adalah huruf nun yang ditandai atau berharokat sukun nun mati. Tanwin adalah suara nun sukun atau bukan suara nun sukun, tetapi bunyi suara nun sukun yang terdapat di akhir kata benda. Tanwin merupakan tanda harakat rangkap umpamanya. Yang pertama, suara an ditandai dengan fathah tain. Yang kedua, suara in ditandai dengan kasroh tain. Yang ketiga, suara un ditandai dengan domah tain. Hukum nun mati dan tanwin dalam ilmu tajwid ada 4, yaitu yang pertama, idshar, yang kedua, idhom, yang ketiga, iklab, dan yang keempat, ikhfa. Yang pertama, idshar. Idshar menurut bahasa artinya adalah jelas, terang, atau tampak. Sedangkan menurut istilah, idshar adalah mengeluarkan bunyi lafal atau huruf tanpa dengung. Dalam ilmu tajwid, pembagian hukum idshar ada 4. Namun, dalam hukum nun mati atau sukun ada 2, yaitu yang pertama, idshar halki, yang kedua, idshar wajib. Idshar halki dalam bahasa artinya jelas atau terang, sedangkan halki menurut bahasa artinya tenggorokan. Menurut istilah, idshar halki artinya adalah membaca lafal atau huruf dengan bunyi atau suara yang jelas tanpa didengungkan. Hukum idshar halki adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki. Adapun huruf halki sebanyak 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, khoin, ho. Nun mati bertemu huruf halki. Yang pertama, nun mati bertemu hamzah, mana to. Yang kedua, nun mati bertemu ha, yana ha. Yang ketiga, nun mati bertemu ain, mina alaq. Yang keempat, nun mati bertemu khain, mina hila. Yang kelima, nun mati bertemu ha, yana hitun. Yang keenam, nun mati bertemu kha, mina khaufi. Tanwin bertemu huruf halki. Yang pertama, kasrah tain bertemu hamzah, hasidina ida. Yang kedua, domah tain bertemu ha, salamun hiya. Yang ketiga, fathah tain bertemu ain, janatin alia. Idshar wajib adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu ya, nun, mim, dan wawu dalam satu lafal atau kalimat, maka membacanya adalah tidak disuarakan dengan mendengung. Yang kedua, idhom. Idhom menurut bahasa artinya adalah memasukkan atau mentasjidkan, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan bunyi atau suara dengan cara memasukkan atau mentasjidkan lafal atau bacaan. Idhom dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, idhom bihuna, yang kedua, idhom bilahuna. Yang ketiga, iklab. Iklab menurut bahasa artinya adalah menukar atau mengganti, sedangkan menurut istilah, nun mati atau tanwin yang bertemu huruf iklab. Yang keempat, ikhfa. Ikhfa menurut bahasa adalah menyamarkan, sedangkan menurut istilah, mengeluarkan bunyi lafal dengan cara disamarkan. Ikhfa terbagi menjadi 2. Yang pertama, ikhfa hakiki dan ikhfa safawi. Hukum idhom bihunah. Yang pertama, misal pada bacaan nun mati, nun sukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasjidkan dengan cara mendengung. Misalnya, yaitu huruf nun mati bertemu ya. Yang kedua, misal pada bacaan fathah tain bertemu huruf ya, itu pun terdiri dari 2 kata atau 2 lafal. Hukum idhom bilahuna dibaca ilam taf'al, tidak boleh dibaca in lam taf'al. Bunyi nun mati menjadi satu dengan lam dalam lafal. Yang kedua, dibaca min rabbika dan tidak dibaca min rabbika. Bunyi nun mati pada kata diidhamkan menjadi satu dengan ro dalam lafal. Hukum bacaan iklab, tidak boleh dibaca anburika, tetapi harus dibaca amburika. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurangnya, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.